Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harismawati dengan NIM G1A020059 dari kelas Biologi A. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sel syaraf dan pembuluh impuls serta transmisi sinyal. Outline yang akan dibahas dalam video kali ini, yang pertama sel syaraf, yang kedua potensial aksi, yang ketiga neurotransmitter, yang keempat sinapsis. Sel saraf. Neuron atau sel saraf adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Neuron dapat bervariasi dalam ukuran dan bentuk, tetapi mereka memiliki banyak ciri-ciri yang umum. Neuron bersifat amitotik. Ini berarti bahwa jika neuron mengalami kerusakan, tidak dapat digantikan karena neuron tidak mengalami mitosis. Neuron memiliki dua karakteristik fungsional yang unik, yaitu iritabilitas dan konduktivitas. Bagian-bagian sel saraf, seperti yang terlihat pada gambar, bagian-bagian dari neuron. Bagian-bagian sel saraf, seperti yang terlihat pada gambar, bagian-bagian dari neuron antara lain dendrit. Dendrit adalah cabang dari neuron atau sel-sel saraf, berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar serabut-serabut otot. Inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Akson atau neutrit adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Sel Schwann adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin dari susunan sel glia. Sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls ke saraf. Nodus Ramvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. Ujung-ujung akson atau akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan yang lain. Sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan, dan jaringan komunikasi. Sistem saraf berfungsi untuk mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental, meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Fungsi sistem saraf. Berbagai aktivitas sistem saraf dapat dikelompokkan bersama dalam 3 kategori umum. 3 fungsi yang tumpang tindih diilustrasikan dengan contoh dari orang yang haus, melihat, dan kemudian mengangkat segelas air seperti gambar yang disajikan. Fungsi sensorik. Sistem saraf menggunakan jutaan reseptor sensoriknya untuk memantau perubahan yang terjadi baik di dalam dan luar tubuh. Informasi yang dikumpulkan disebut input sensorik. Fungsi integritas. Sistem saraf memproses dan menafsirkan input sensorik, kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan pada setiap saat. Proses ini disebut integrasi. Fungsi motorik. Sistem saraf mengaktifkan organ efektor, otot, dan kelenjar untuk menimbulkan respon. Proses ini disebut output motorik. Potensial aksi. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel.
Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Mekanisme potensial aksi. Mekanisme ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap polarisasi, yang kedua tahap depolarisasi, yang ketiga tahap repolarisasi, yang keempat tahap hiperpolarisasi. Bisa kita lihat mekanisme pada gambar yang telah disajikan. Pada tahap polarisasi, yang merupakan tahap potensial membran istirahat sebelum adanya potensial aksi. Pada sebuah sel, meskipun dalam keadaan istirahat, masih terdapat beda potensial di antara kedua sisi membran. Tahap depolarisasi. Pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka yang menyebabkan Na+ akan masuk ke dalam sehingga potensial membran meningkat, sehingga terjadi overshoot jika potensial berada di atas 0. Tahap repolarisasi. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Tahap hiperpolarisasi. Jika repolarisasi berlebihan, keadaan potensial membran berada di bawah nilai normal, sehingga ion Na+ dan K+ kembali pada keadaan normal dan membran sudah selesai melakukan transport zat. Penyebaran potensial aksi. Potensial aksi menyebar di sepanjang serabut saraf dan hal ini merupakan dasar mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf. Potensial aksi menyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf. Depolarisasi di sepanjang serabut saraf inilah yang kita kenal dengan istilah impuls saraf. Biasanya keseluruhan potensial aksi akan berlangsung selama kurang dari 1 milisekund. Selama terjadinya potensial aksi, membran sel saraf berada dalam keadaan sulit untuk mengalami stimulasi lanjut. Kondisi ini disebut sebagai suatu kondisi absolute refractory period. Kondisi ini terjadi karena keberadaan saluran ion natrium yang berada dalam kondisi inaktif dalam jumlah yang besar selama periode tersebut. Namun pada akhir periode potensial aksi, stimulus yang lebih kuat dari normal dapat menimbulkan munculnya potensial aksi sekunder. Kondisi ini dinamakan sebagai relative refractory period. Kondisi ini menandakan bahwa perlunya untuk mengaktifasi beberapa saluran ion natrium untuk memicu munculnya potensial aksi. Neurotransmitter. Neuron transmitter merupakan suatu mediator kimiawi yang dilepaskan ke dalam celah sinapsis sebagai respon terhadap potensial aksi yang telah mencapai ujung saraf. Pelepasan neuron transmitter bergantung pada kekuatan impuls dan membutuhkan influx ion kalsium pada terminal presinapsis. Neurotransmitter utama dalam tubuh, seperti dopamin, berperan penting dalam mekanisme adiksi serta toleransi terhadap obat-obat anestesi dan obat-obat analgesik. Norepinephrine. Neurotransmitter ini berperan penting dalam mekanisme tidur bangun serta mekanisme analgesia. Serotonin. Serotonin berperan dalam banyak fungsi termasuk suasana hati, nafsu makan, dan persepsi sensorik. Asetilkolin. Reseptor asetilkolin nikotinik berfungsi sebagai modulator utama untuk memicu pelepasan neurotransmitter lainnya. Reseptor asetilkolin muskarinik juga berperan dalam aktivitas kontraksi otot. Obat yang mengganggu neurotransmitter, seperti metamfetamin, nikotin, dan alkohol. Penggunaan metamfetamin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada otak secara menyeluruh. Beberapa bagian otak yang dapat mengalami kerusakan pada penggunaan metamfetamin yaitu hipokampus,
Bagian otak ini berperan dalam proses mengingat dan mempelajari informasi baru. Nikotin mengganggu sistem saraf simpatis dengan akibat meningkatnya kebutuhan oksigen miokard. Selain menyebabkan ketagihan merokok, nikotin juga merangsang pelepasan adrenalin, meningkatkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, kebutuhan oksigen jantung, serta menyebabkan gangguan irama jantung. Ketika kamu mengonsumsi alkohol, dapat menekan neuron transmitter tertentu di otak kamu. Alkohol akan bergerak melalui pelindungan darah pada otak, yang memengaruhi neuron otak secara langsung. Terdapat lebih dari 100 miliar neuron yang saling terhubung di otak dan sistem saraf pusat. Sebagai zat beracun, minum alkohol dapat merusak atau bahkan membunuh neuron yang ada di kepala. Sinapsis. Sinapsis merupakan hubungan penyampaian impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Peristiwa ini terjadi dari ujung percabangan akson, terminal akson dengan ujung dendrit neuron yang lain. Celah antara satu neuron dengan neuron yang lain disebut dengan celah sinapsis. Loncatan-loncatan listrik yang bermuatan ion terjadi dalam celah sinapsis, baik ion positif dan ion negatif. Struktur sinapsis. Membran presinapsis mengandung vesikel-vesikel yang berisi neuron transmitter serta memiliki mekanisme pompa reuptake untuk mengembalikan neuron transmitter ke dalam aksoplasma presinapsis. Membran presinapsis juga mengandung voltage gate ion channel. Transmisi sinyal abdasinapsis dimulai ketika potensial aksi mencapai voltage gate ion channel ini. Terdapat beberapa mikrokonsep mengenai bagaimana suatu sinap tersebut. Pertama, sinap dikatakan terdiri atas dua struktur yang saling berhubungan membentuk sinaps. Seringkali, neuron presinaps berupa pelebaran dari akson akibat adanya suatu vesikel-vesikel yang mengandung neuron transmitter pada struktur ini. Kedua, sinap biasanya terlihat sebagai suatu celah yang melebar. Akan tetapi, sinap biasanya cukup sempit, berukuran tidak lebih dari 2 nanometer. Ketika vesikel melepas isinya ke dalam celah sinaps, konsentrasi neuron transmitter akan meningkat cukup tinggi pada waktu yang singkat. Terakhir, baik dendrit ataupun akson memiliki penjalaran yang meluas. Penjalaran-penjalaran ini dapat berhubungan dengan miliaran sel-sel otak, membentuk suatu sirkuit yang sangat kompleks. Mekanisme sinapsis. Jika impuls tiba di tombol membran presinapsis, akan terjadi peningkatan permeabilitas membran presinapsis terhadap ion Ca2+. Akibatnya, ion Ca2+ masuk dan gelembung sinapsis melebur dengan membran presinapsis sambil melepaskan neuron transmitternya ke celah sinapsis. Neuron transmitter ini membawa impuls ke membran postsinapsis. Setelah menyampaikan impuls, selanjutnya neuron transmitter dihidrolisis oleh enzim yang dikeluarkan oleh membran postsinapsis, misalnya asetilkolin. Jika neuron transmitternya dihidrolisis menjadi kolin dan asam etanoat, kedua senyawa hasil hidrolisis ini akan disimpan di gelembung sinapsis untuk dipergunakan lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.